Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah musalla Miftahul Jannah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita ucapkan puja puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ulun kada ingat minggu kemarin masalah apa Pak Asbullah. Beliau selalu mencatat. Biar aja duduk di situ kada Pak. Bahasa Arab kan? Ulun kira catatan di buku ya. Nah, minta maaf. Babul qiraah wa ruku'. Nggih, siap. Ya. Jamaah rahimakumullah, pada halaqah kita pagi hari ini mungkin sedikit mengulangi tentang babul qiraah. Bab tentang membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an. Ayat ini awalnya ditujukan kepada Rasulullah. Lalu kemudian berlaku untuk umatnya. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98. Kemudian Allah juga berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, dengarkanlah. Istami'u, mendengarkan di sini bukan sekedar mendengar, tapi usaha untuk lebih mendengar. Kemudian ada kalimah lahu, ditujukan pendengaran itu fokus kepada Al-Qur'an. Wa ansitu, dan simak dengan baik. La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah surah Al-A'raf ayat 185, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ini closing ya. Setelah kita coba untuk memaparkan apa yang terisyarat dari dua kalam Allah, dua firman Allah. Yang pertama, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Closingnya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini Imam Al-Ghazali memang berbicara masih hubungannya dengan sholat. Dan pembicaraan ini kita bawa sampai ke luar sholat. Bahwa salah satu adab zahir, orang membaca Al-Qur'an sebelumnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan itu berdasarkan perintah Allah yang awalnya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menjelaskan hikmah kenapa kita ucapkan auzubillah. Hikmah yang dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah kalam yang suci. Al-Qur'an adalah perkataan yang suci. Sementara lidah kita ini yang akan kita gunakan melafalkan kalam yang suci, lidah yang ibaratnya itu halte atau terminal, yang mana kalimah-kalimah buruk pun juga kadang terucap. Kalimat-kalimat dusta, fitnah, gosip, memaki orang, memarahi orang, itu juga mampir di lidah kita. Karenanya lidah kita menjadi kotor.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal kalimut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalimah-kalimah yang baik yang terlafalkan di lidah seseorang itu bersumber dari hati yang baik. Dan kalimah-kalimah yang buruk yang terlafalkan di lidah seseorang pun juga menunjukkan isi kepala dan kalbunya juga busuk. Maka ketika lidah kita ini terkotori oleh ucapan-ucapan yang ulun sebutkan, dusta, fitnah, memandir orang, memfitnah orang, memaki orang, menghina orang, maka lidah kita menjadi kotor. Lalu kemudian lidah ini kita akan gunakan melafalkan kalam yang suci. Maka setidaknya lidah itu harus kita bersihkan terlebih dahulu agar tidak menodai kesucian kalam Allah. Karena itu Allah perintahkan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzubillah sebagai salah satu pembersih lidah kita yang terkotori oleh perkataan-perkataan yang tidak layak. Terlebih, wala talbisul haqqa bil batil. Kita menghindari tercampurnya, sehingga dikhawatirkan sesuatu yang suci ternodai oleh lidah kita yang masih belum kita bersihkan. Itulah pertama salah satu hikmah ya, adab zahir kita membaca Al-Quran. Adapun adab batin, itu Allah isyaratkan pada ayat yang kedua yang ulun sebutkan dan cukup familiar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu adab batin. Bahwa ketika Al-Qur'an itu dibacakan, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan apa yang seharusnya menjadi objek yang konsentrasi kita fokus kepadanya. Yang selama ini kita keliru dalam memfokuskan perhatian kita berkenaan dengan Al-Quran yang dibaca. Pada ayat itu, kata kerja dalam ilmu sharaf disebut dengan lil majhul, quri'a. Awalan dibaca. Sehingga apa yang dibaca dalam ilmu nahu disebut dengan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Objek yang tidak disebut pelakunya, atau juga disebut dengan naibul fa'il. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kalamnya berbunyi quri'a bukan qara'a? Kalau sekiranya qara'a, maka pastilah di situ siapa yang membaca akan terdengar disebut. Siapa yang membaca, kemudian apa yang dibaca. Misal, wa idza qara'a ahadun al-Qur'ana. Nah, di situ pelaku pembaca adalah ahad. Yang dibaca adalah Al-Qur'an. Kalau harokatnya qara'a. Tapi di situ bentuk kata kerjanya quri'a, yang berarti dibaca, sehingga siapa yang membaca tidak terdengar disebutkan. Yang disebutkan hanya apa yang dibaca. Ini mengandung isyarat bahwa ketika Al-Quran dibacakan, maka jangan dibeda-bedakan siapapun yang membacanya. Itu tidak penting. Karena itu Allah tidak menyinggung siapa yang membaca. Yang hanya disebut Allah apa yang dibaca. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, maka pikiran kita, konsentrasi kita, imannya kita tidaklah fokusnya kepada siapa yang membaca, tapi fokus 100% kepada apa yang dibaca. Mau yang membaca anak kecil atau orang dewasa, yang membaca qori ternama yang profesional maupun orang yang baru belajar ngaji, itu tidak seharusnya menjadi alasan kita untuk membedakan sikap. Yang menjadi fokus kita adalah apa yang dibaca. Karena itu Allah sebutkan langsung dengan terang kalimat Al-Quran. Sementara selama ini yang membuat kita menunjukkan sikap berbeda ketika Al-Quran dibacakan, konsentrasi kita bukan kepada yang dibaca, tapi kepada siapa yang membaca. Sehingga
itu menunjukkan bahwa kita kurang, atau kalau istilah lain, qalbu dan pikiran kita terdinding oleh makhluk sehingga tidak memandang kalam Allah. Bila sudah qori profesional hendak membaca, kita duduk manis siap menyimak dengan serius dan menikmati bacaan. Tapi giliran anak TK yang baca Al-Quran, terutama guru ngaji, atau umpama saat tadarus, biasanya kan malam Ramadan duduk berbentuk halaqah lingkaran, sahabat di samping membaca, karena dia bukan qori yang profesional, sikap kita kurang serius menyimak, tandanya, buktinya kadang sambil bekulai HP. Apalagi kalau guru TK Al-Quran umpama, sambil menyimak dan sambil menjaga bacaan murid, sebelah tangan bekulai HP. Apakah tidak sadar bahwa yang dibaca itu kalam Allah? Bukan perkataan anak kecil, bukan kalam anak kecil, tapi itu kalam Allah. Yang saat kita sibuk dengan handphone, kalam Allah dibaca, Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang memperhatikan kita. Jadi penyebab kenapa orang itu berbeda respon ketika Al-Quran dibaca, bila orang dewasa, bila qori ternama, dia serius menyimak, tapi kalau anak TK atau orang yang baru belajar mengaji, dia kurang serius menyimak. Karena kalbunya, pikirannya, hatinya tidak tertuju kepada apa yang dibaca, tapi memperhatikan siapa yang membaca. Padahal Allah menyebutkan, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran. Allah tidak merincikan siapa saja yang membaca, karena memang kita tidak seharusnya mempersoalkan siapa yang membaca. Ketika Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka melalui lidah siapapun kalam itu terdengar, maka kalam itulah yang menjadi perhatian kita, bukan lidah yang membaca. Karena itu Rasulullah SAW ketika meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca kalam Allah, dan Abdullah bin Mas'ud berkata, kaifa aqra'u 'alaikal Qur'an wa qad unzila 'alaik, bagaimana aku ya Rasulullah, pantaskah aku membaca Al-Quran di hadapan orang yang Allah pilih sebagai penerima Al-Quran? Maka Rasul berkata, uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku pengen mendengar Al-Quran itu dari orang lain, dan itu merupakan pengamalan terhadap wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran maka dengar. Artinya Al-Quran itu tidak hanya kita yang membaca, tapi juga ada saatnya orang membaca, kita menyimak. Bahkan selevel Nabi. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud pun memilih salah satu surah, yaitu surah An-Nisa. Dibaca dari ayat pertama sampai ayat 41, baru terdengar Rasul berucap hasbak ya Abdullah. Artinya dari awal surah An-Nisa ayat pertama, kedua, ketiga, Rasul betul-betul menyimak. Rasul betul-betul mendengar dengan baik. Manusia terbaik, sementara kita Rasul bukan, Nabi bukan. Dosa banyak. Kalam Allah kita abaikan. Pada saat ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasul berucap hasbak ya Abdullah. Cukup Abdullah. Kulirik kata Abdullah, Rasulullah meneteskan air mata. Begitu dalam penghayatan terhadap kalam Allah. Bagaimana apabila kami datangkan di setiap umat itu seorang saksi, dan engkau wahai Muhammad akan kami hadirkan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia yang pernah hidup di dunia. Tidak lagi lidah Abdullah yang terfikir oleh Nabi, tidak lagi suara Abdullah, tidak lagi kalam Abdullah, tapi yang ada dalam benak, dalam pikiran, dalam kalbu, dan dalam iman beliau, itu adalah kalam Allah yang ditujukan secara langsung kepada beliau. Itulah yang membuat terasa berat kalam itu sehingga membuat Rasul meneteskan air mata. Padahal Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat. Sekira hidup zaman sekarang, berdiri di depan kita, membelakangi kita, kita mungkin menduganya anak kecil. Karena Abdullah bin Mas'ud ketika berdiri tegak, tingginya sama dengan orang dewasa yang duduk. Itu tubuh Abdullah bin Mas'ud.
Tapi ketika membaca Al-Quran di depan Rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak dengan khidmat, menyimak dengan serius, karena beliau tidak lagi melihat dan memandang Abdullah bin Mas'ud, tapi yang keluar dari lidah Abdullah bin Mas'ud adalah kalam Allah yang maha suci. Terlebih ayat 41 secara khusus ditujukan kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Al-Qur'an itu dibaca, memang kita dan tidak semua kita mampu berbahasa Arab. Tapi setidaknya kita mampu menumbuhkan iman bahwa yang dibaca itu kalam Allah. Bahwa yang kita dengar itu kalam Allah, bukan kalam manusia. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 185, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Kalau terhadap kalam Allah saja kamu tidak serius, kalam yang mana lagi yang bisa kamu imani? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan kalam mana lagi sesudah Al-Quran itu yang mereka imani? Kalau kalam Allah saja disambut dengan sikap tidak serius, kalau kalam Allah saja sepertinya diabaikan, lalu kalam siapa lagi? Itu makna dari fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini mungkin ulun tidak lama karena koneksinya masih belum full. Jadi datang ke sini masih ada ngantuk-ngantuk dikit ya. Karena kebetulan tadi malam agak sedikit terganggu tidurnya. Jadi menjelang jam 3 baru tertidur. Setengah 4 bangun, jadi kurang lebih cuma setengah jam. Makanya tadi ulun suruh Pak Sebulahkah jadi imam julun. Rasa peguyang-guyang berdiri gitu nah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tadi tentang adab zahir dan adab batin. Adab zahirnya a'udzubillah minasyaitonirrajim, sebelum membaca niat kita, lidah nang mungkin sebelumnya telah terkotori oleh kalimah-kalimah kotor, kemudian akan kita gunakan untuk melafalkan kalam yang suci, maka niatnya membersihkan lidah kita agar lidah yang kotor tidak mengotori kalam yang suci. Itu adab zahirnya. Adapun adab batinnya, siapapun yang membaca Al-Quran, baik kita sendiri yang membacanya atau orang lain yang membaca, maka selalu tanamkan kesadaran minimal kita meyakini yang dibaca itu adalah kalam Allah, bukan kalam sembarang kalam. Itu adalah firman Allah. Dan saat didengarkan atau saat telinga kita mendengar, yakinkan dalam hati dan pikiran kita Allah sedang memperhatikan kita yang di telinga kita terdengar kalamnya. Apakah kita memuliakan dengan menyimak, dengan memperhatikan, karena itu memang kalam Allah yang kita imani, atau ternyata kita menjadikannya tidak berbeda dengan kalam-kalam yang lainnya. Jadi minimal sekali kita tanamkan kesadaran bahwa yang kita dengar itu bukan kalam biasa, itu adalah kalam Allah. Sekalipun yang membaca anak kecil. Karena Allah tidak membicarakan siapa yang membaca, yang Allah sebut apa yang dibaca. Wa idza quri'al Qur'an. Nah, kemudian terakhir kita sejenak berilustrasi untuk menarik satu kesimpulan, semoga dengannya kita terdorong untuk semakin rajin membaca Al-Quran. Ilustrasinya begini, sekiranya kita tinggal di salah satu kawasan. Rumah kita adalah rumah yang paling buruk. Rumah kita adalah rumah yang paling kecil di kawasan tersebut. Tiba-tiba kawasan itu akan dikunjungi oleh orang besar. Dan kunjungan itu memerlukan tempat singgah. Biasanya nang dipilih rumah nang paling bagus untuk menjamu atau tempat singgah istirahat. Biasanya seperti itu. Kita yang memiliki rumah tersebut akan berpikir, jangankan terpilih rumah kita, singgah satu matdegen mungkin tidak masuk daftar. Bagi orang yang disinggahi oleh orang besar itu, rumahnya adalah satu kehormatan, satu kebanggaan. Itu yang terjadinya kan biasa. Ternyata tanpa kita duga, orang besar itu melihat rumah kita yang kecil, rumah kita yang paling uyuh. Ternyata dia minta, aku pengen singgah di situ. Dan ini satu keberuntungan.
Aku pengen singgah di situ. Apalagi tadinya rumah kita nang singgah maling, perampok, begal, itu nang singgah. Ternyata ada orang besar yang menunjuk rumah kita untuk tempatnya singgah. Pasti itu satu kebanggaan buat kita. Nikmat yang luar biasa. Nah, dari ilustrasi itu, orang besar itu adalah kalam Allah. Rumah yang kecil itu lidah kita. Maka berbahagialah orang yang tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran. Cukup kolbu kita ini, cukup lidah kita ini, yang mampir, yang singgah adalah hal-hal yang kotor. Lidah kita ibarat rumah atau tempat disinggahi oleh dusta, disinggahi oleh makian buat orang lain, disinggahi oleh gibah. Cukup itu sudah. Demikian juga kolbu kita, yang singgah itu dendam, buruk sangka, hal-hal yang kotor. Lalu Allah gerakkan kalbu kita untuk melafalkan kalamnya, maka itu satu nikmat yang kita syukuri. Sekedar singgah saja orang besar tadi di rumah kita, kita merasa terangkat derajat. Bagaimana kalau ternyata orang besar itu memilih, aku ingin menetap di rumah ini? Maka beruntung orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir. Dan sangat beruntung lagi orang yang kalbunya, fikirannya tergerak untuk merekam kalam Allah, walaupun hanya beberapa ayat, walaupun hanya beberapa surah yang pendek. Jadi berbahagialah, bersyukurlah kalau ternyata hati kita terdorong untuk baca Al-Quran, lalu lidah kita melafalkannya. Itu artinya seakan orang besar itu menunjuk rumah kita untuk tempat dia bersinggah, dan itu satu kehormatan yang patut kita syukuri dan patut kita banggakan. Semoga kita di bulan Ramadan kita mulai dan berlanjut, walaupun Ramadan sudah berlalu, kita selalu dan sering membaca dan melafalkan kalam Allah. Namun tadi hubungannya dengan adab. Kita sadar bahwa rumah kita itu tadinya disinggahi oleh orang-orang yang tidak baik. Maka setidaknya ketika ada orang yang baik, ada orang besar, ingin mampir, minimal bersihkan. Dan cara kita membersihkannya adalah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi semoga kita semakin rajin dan merasa satu kebanggaan ketika lidah kita mampu melafalkan kalam-kalam Allah, melafalkan kalam-kalam yang suci. Karena tadi udah cukuplah hati kita, lidah kita ini tempat lalu lalang hal yang buruk. Sekarang kita jadikan tempat singgah hal-hal yang baik, terlebih itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengutip ceramah salah seorang ustadz kondang, Ramadan itu menjadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Jibril menjadi berbeda dengan para malaikat yang lain karena ditugaskan menyampaikan Al-Quran. Bayangkan, Lailatul Qadar, Ramadan itu udah istimewa. Di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi istimewa karena disitulah lebih tepatnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran ketika mampir di sesuatu apapun, maka tempat mampirnya akan menjadi terhormat, menjadi mulia. Maka sekali lagi, berbahagia, bersyukur, bergembiralah orang yang Allah ringankan kalbunya sehingga lidahnya melafalkan kalam-kalam Allah. Ini yang dapat ulun sampaikan. Umpama ada salah dan khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahlul Quran. Kalaupun kita belum mampu untuk menghafal, setidaknya kita menumbuhkan rasa cinta untuk selalu sering membaca kalam Allah. Sekali lagi, ampun maaf jika ada salah hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.